Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuraini, NPM 1804041110 dari kelas SID nomor absen 23D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip Hukum dan Moral Islam dalam Keuangan Islam serta implikasinya dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Materi pertama adalah pengertian sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil. Nah, sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah yang pertama, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. 3. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. 4. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. 5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. 6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. 7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. 8. Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam adalah model toleransi umat Islam. Materi selanjutnya adalah prinsip Islam dalam sistem keuangan. Prinsip Islam dalam sistem keuangan pertama adalah kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi. Dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangatlah penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak. Hukum Islam tidak membedakan antara istilah kontrak dengan perjanjian. Keduanya identik dan disebut akad. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan adalah hal yang penting dalam perjanjian akad. Setiap perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan adalah syarat mutlak terjadinya suatu akad. Hal ini disebutkan juga pada Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua adalah bebas dari masyir. Masyir itu merupakan judi atau spekulatif yang berfungsi untuk mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Dan juga ada goror, yaitu penipuan atau ketidakjelasan. Dan juga ada riba, pengambilan tambahan dengan cara batil. Yang ketiga adalah bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Konsep Islam menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam. Penetapan harga atau rekayasa harga oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dilarang dalam Islam, karena penetapan harga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penetapan harga baru boleh digunakan apabila bertujuan untuk keadilan, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi oleh pemerintah. Keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Sedangkan menurut Muhammad, prinsip-prinsip dalam keuangan Islam yang pertama adalah larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
Keempat, larangan menjalankan monopoli. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Materi selanjutnya adalah hukum Islam dalam keuangan Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini bukan teks hukum murni, karena Al-Quran juga berbicara tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Al-Quran mengandung sekitar 500 perintah yang bersifat hukum dan 20 diantaranya adalah tentang isu-isu ekonomi yang dikelompokkan dalam 4 rubrik. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang menjadi sumber hukum tentang kegiatan ekonomi termasuk praktek perbankan syariah seperti tentang riba. Segala kegiatan ekonomi yang menimbulkan unsur-unsur riba dilarang dalam agama Islam, dan ini terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 130, kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 278, dan Quran surah An-Nisa ayat 161. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini merupakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau diwariskan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Contoh hadis tentang keuangan Islam seperti hadis tentang riba, yaitu merupakan hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya riba itu bisa terjadi pada jual beli secara utang atau kredit. Juga ada suatu hadis yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikannya. Beliau bersabda, mereka semua sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Yang ketiga adalah ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan para mujtahid atau ahli hukum yang menemukan hukum syara' sesudah zaman Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. Ijma ini penting untuk masalah keuangan Islam karena model-model perbankan Islam tidak disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis. Meskipun prinsip-prinsip pokok yang mengatur sistemnya ada, konsekuensinya perkembangan perbankan Islam banyak sekali didasarkan pada konsensus para sarjana dan ahli hukum Islam modern, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat adalah qiyas. Dalam hukum Islam, qiyas adalah perluasan nilai syariah dari kasus lama atau awal ke kasus yang baru. Karena kasus baru ini mempunyai alasan efektif yang sama dengan kasus lama. Qiyas bisa digunakan untuk menemukan hukum dari suatu masalah tertentu, hanya jika tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran atau hadis, atau dalam kasus-kasus yang dicakup oleh ijma. Misalnya diambil kesimpulan bahwa haram menggunakan narkotika dengan alasan sebagaimana alasan yang digunakan untuk mengharamkan alkohol, yakni pada umumnya kedua barang itu merusak pikiran. Qiyas adalah istilah usul, yaitu mempersamakan peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas bagi hukumnya. Kemudian, sumber-sumber hukum ekonomi Islam selanjutnya adalah maslahat mursalah. Sebagai istilah hukum Islam, maslahat mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus seperti teks Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, disebut maslahat mu'tabaroh. Dan apabila suatu menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber teks tersebut, maka itu disebut mulghak atau batal. Selanjutnya adalah istisan. Secara harfiah, istisan berarti memandang baik.
Dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum atau dalil yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Ihtisan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama usul, istihsan adalah memperbandingkan yang dilakukan oleh mujtahid dari kias jali, yaitu jelas, kepada kias kafi yang tersembunyi, atau dari hukum atau mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak didasarkan nas. Sumber hukum keuangan Islam yang selanjutnya adalah istihab. Istishab menurut ulama usul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebut dalam nas. Dan ijma berlandaskan pada pemeliharaan maslahat al-mursalah, yaitu maslahat yang tidak ada dalil dari syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Istishab juga diartikan sebagai kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya seorang yang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh keputusan hakim. Kemudian adalah tindakan preventif. Secara harfiah, tindakan preventif atau sadus jariyah artinya menutup jalan. Maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, sadud jariyah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara' sebenarnya diperbolehkan. Namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada sesuatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat. Para ahli usul fikih mendefinisikan sadud jariyah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar, meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat. Kemudian sumber-sumber hukum keuangan Islam adalah urf atau adat. Urf ini dalam terminologi hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijma. Selain itu, ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Urf juga diartikan sebagai apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga sebagai adat kebiasaan. Dari selanjutnya adalah qaul sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Dan yang dimaksud dengan qaul sahabat Nabi SAW adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihadiyah, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, ataupun dalam ijma. Apabila qaul sahabat bukan merupakan ijtihad murni, melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Kemudian ada hukum agama samawi terdahulu. Hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya. Dan dalam Al-Quran dan hadis ketentuannya, apabila hukum agama terdahulu itu tidak mendapat konfirmasi dalam hukum Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam. Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan dengan hukum agama samawi terdahulu ini adalah aturan-aturan agama samawi terdahulu yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai pensyariatan hukum.
Kemudian yang terakhir itu adalah adanya undang-undang. Selain dari sumber-sumber hukum yang telah saya sebutkan, masih ada lagi sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dan bahkan banyak mewarnai hukum keuangan syariah di Indonesia, yaitu undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dan yang terakhir adalah beberapa peraturan dan edaran Bank Indonesia dan Bapepam atau LK, atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Materi selanjutnya adalah moral Islam dalam keuangan Islam. Hukum Islam juga mempunyai moral ekonomi yang dikenal dengan Golden Five, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Golden Five ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai institusi perantara, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan. Terdapat 4 prinsip sendi utama moral Islam dalam perekonomian. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan atau tauhid. Bertitik tolak dari Allah, berjalan dengan menggunakan sarana di atas syariat Allah dan bertujuan akhir kepada Allah. Aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk mencari ridho Allah. Jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka pekerjaannya itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. Hal itu terdapat pada Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Oleh karena itu, prinsip ketuhanan atau tauhid yang direfleksikan dalam kejujuran, ketelitian, waro menjadi kunci utama dalam perekonomian Islam. Kemudian yang kedua adalah prinsip etika. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan nilai, politik dengan etika, perang dengan etika, dan seterusnya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya untuk membenahi akhlak manusia, khususnya dalam perekonomian. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kemanusiaan. Dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis serta tertulis dalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam. Islam mengajarkan sikap bertenggang rasa kepada para janda, tua renta, dan orang yang tidak sanggup bekerja. Buah yang dibentik dari etika ini ialah diakuinya oleh Islam milik individu dengan syarat barang itu diperoleh dengan jalan halal. Islam juga menjaga milik individu dengan segala undang-undang dan etika. Adalah hak semua manusia untuk menjaga dan memanfaatkan hak milik dan hartanya secara proporsional dan profesional. Prinsip yang terakhir adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Prinsip keseimbangan ini mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula, Al-Quran menolak tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu saja. Dalam prinsip ini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini tercermin pada ayat 34 surat At-Taubah yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun. Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam menugaskan pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh seluruh anggota masyarakat. Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam ada 3, yaitu larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita.
Yang kedua, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir adalah larangan menimbun atau menyimpan emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang. Karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun atau menyimpan uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Materi selanjutnya adalah implikasi prinsip hukum dan moral keuangan Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang pertama adalah implikasi pada bank syariah. Evolusi konsep riba dalam dunia perbankan tidak terlepas dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Suku bunga yang ditetapkan oleh pengelola bank secara personal yang semakin tinggi akhirnya dapat menyengsarakan debitur. Maka penetapan ini termasuk riba. Oleh karena itu, langkah awal yang harus dipahami adalah dengan menganalisis secara lengkap mekanisme operasional perbankan konvensional, sehingga semua kriteria riba akan terungkap secara jelas. Selain daripada tujuan pembangunan, khususnya yang menyangkut masalah pemberantasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui sistem perbankan konvensional akan sangat sulit tercapai. Dengan demikian, munculnya sistem perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif bunga bank bagi officer bank syariah. Inilah saat yang tepat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk berjihad menumbangkan sistem ekonomi yang berbasis bunga dan mengembangkan sistem ekonomi syariah. Yang kedua adalah implikasi di bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro sendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan akad card kepada masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan untuk usaha berskala mikro atau usaha kecil mikro yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Dengan legalitas yang sah, baik dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan, sudah sepatutnya bank wakaf mikro menjadi pilihan utama ketika masyarakat memerlukan bantuan dalam permodalan. Beralihnya masyarakat dari yang semula mengandalkan pinjaman dari lintah darat menjadi mengikuti pembiayaan bank wakaf mikro diharapkan menjadi bagian dari langkah konkret perwujudan tujuan berdirinya